Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman ya, berkaitan dengan dongeng-dongeng khurafat dari Habib-Habib Ba'alawi ini semakin bertebaran di media sosial, teman-teman. Tentunya saya akan terus menyuarakan kebenaran bahwasanya mereka itu yang disampaikan hanyalah cerita-cerita dusta, cerita-cerita khurafat yang sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Dan semoga para muhibbin ini sadar apa yang mereka ikuti ya ternyata hanya pendusta yang mengatasnamakan karomah, yang mengatasnamakan keramat. Apalagi mereka itu selalu meninggikan al-faqih al-muqaddam. Jadi setara dengan para anbiya. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini kan ya seperti bukan ajaran agama Islam gitu ya. Nabi kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kok bisa-bisanya disamakan dengan faqih muqaddam? Ya. Padahal ya, para sahabat Nabi juga mereka itu belum tentu sama, teman-teman ya, faqih muqaddam ini. Ini malah seakan-akan ya mereka itu mengagung-agungkan faqih muqaddam dan derajatnya itu malah melebihi derajat para sahabat Nabi SAW. Tentunya ini kan membagongkan, teman-teman. Nah, maka dari itu kita jangan mudah percaya dongeng-dongeng khurafat yang disampaikan oleh Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia maupun yang ada di Tarim sana. Apalagi mereka itu selalu meninggikan kota Tarim. Ini malah mengetepikan kota Mekah dan Madinah, yang dimana kota Mekah dan Madinah ini adalah kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, kota yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu kumpulan dongeng-dongeng khurafat dari Habib-Habib Ba'alawi. Ma nufaddilu 'alal faqihi ahadan illa sahabata. Masya Allah. Ya, kami tidak mengutamakan siapapun menyamai faqih muqaddam melainkan para sahabat. Kami tidak mengutamakan, bukan menyamakan. Kami tidak mengutamakan siapapun manusianya kepada faqih muqaddam melainkan sahabat. Apa maksudnya? Siapapun kami anggap mereka itu ya belum sampai derajatnya seperti Sunan Faqih Muqaddam. Wih. Nanti ini Tuh kan ya, teman-teman. Jadi mereka itu ya mempercayai Faqih Muqaddam itu derajatnya ya di atas para sahabat Nabi SAW. Padahal teman-teman ya, Faqih Muqaddam ini tokoh fiktif ya. Mereka itu ketipu dengan ya kitab-kitab yang dikarang para leluhurnya. Tertipu kitab yang dikarang para leluhurnya, ya kan? Karena Faqih Muqaddam adalah tokoh fiktif. Dengan bangganya mereka itu mengunggulkan leluhurnya karena Faqih Muqaddam ini adalah termasuk mereka yakini adalah pangkalnya para habaib, teman-teman. Coba mari kita lanjutkan, ini siapa ini? Habib Syekh ya. kami Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Pusatnya Dan nanti Al-Idrus. dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Wah. Maksudnya apa ini? Jalan menuju jalan tersebut itu seperti bagaikan tanaman-taman surga. Ini apa ya? Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Itu bajunya Habib Rahman Sekap kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu dari bajunya itu keluar suara zikir Allah. Sangat luar biasa. Di bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan. Tak, 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 tak. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad mengatakan, orang itu kalau pengen ketemu Nabi, harus apa? Harus seperti 40 orang. 40 orang aja ya. Ini supaya tahu. 40 orang, dari 40 orang ini per satu orangnya memiliki kekuatan 40 kuda. Maksudnya apa ini? Per satu orangnya itu memiliki kekuatan 40 kuda. Apa ini? Satu orang punya kekuatan 40 kuda. 40 kuda. 40 kuda, satu orang punya kekuatan 40 kuda. Berarti 40 kuda dikali 40 kuda. Kekuatannya. Itu kalau ketemu Rasulullah, yatmahil, akan lebur, hancur. Ini ngomong apa ini ya, teman-teman? Wah, ini Syekhul Sultan ya apa? Tiap hari ketemu Nabi ya gadah. Wih. Tuh kan teman-teman ya. Mereka ini ya ini termasuk perendahan terhadap Rasulullah SAW, teman-teman. Karena apa? Mereka itu mengklaim setiap hari leluhurnya itu bertemu dengan Rasulullah
secara yaqadhah, yaitu secara sadar. Ini keplak nih orang ini. Loh, lawang para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga saja ya teman-teman, yang tingkatannya keimanannya itu separuh dunia ibaratnya teman-teman ya, itu tidak pernah bertemu Rasulullah SAW secara sadar setelah peninggalan Rasulullah. Ini orang di zaman sekarang ya mengaku bertemu dengan Rasulullah secara sadar, padahal istri tercintanya Rasulullah yaitu Ibunda Aisyah teman-teman, nggak ada itu ya didatangi Rasulullah secara sadar setelah peninggalan beliau. Ini orang apa enggak ini teman-teman ya, enggak punya malu, apa enggak punya sopan santun. Rasulullah itu seakan-akan gentayangan seperti itu, nanti mendatangi Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan. La haula wala quwata illa billah. Ini sangat bertentangan yaitu dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW teman-teman. Nah seperti itu ya. Dikatakan makam yaqadhah ini sangat istimewa. Alhamdulillah kalian sekarang ada di sini, tempatnya putranya Wali Kutub, Habib Segaf. Wali Kutub. Abah beliau Habib Abu Bakar ketemu Nabi secara yaqadhah. Nah, Habib Muhammad. Jadi mereka itu banyak yang mengklaim ya dari golongan Habib Alawi, mengklaim bertemu dengan Rasulullah secara yaqadhah, secara sadar. Jelas-jelas ini adalah perendahan teman-teman ya. Karena apa? Karena sahabat Nabi dan setelahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab itu tidak pernah yang menceritakan bahwasanya pernah bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar. Akan tetapi kalau bertemu dengan Rasulullah yaitu di dalam mimpi, kemungkinan itu iya Rasulullah, tapi harus dijelaskan bagaimana fisik Rasulullah ya, apakah berjenggot. Nah, ini mereka nggak melalui mimpi teman-teman, tapi melalui secara sadar, penglihatan ya teman-teman, secara sadar. Nah, ini kan sangat bertentangan yaitu dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan praktek para sahabat Nabi SAW. Jelas-jelas ini adalah ngibul, dusta. Hati-hati ini, sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Coba teman-teman, tujuannya apa mereka itu bercerita seperti itu? Ya, tujuannya agar mereka itu dikagumi, disegani, dianggap wali, dianggap orang yang paling dekat dengan Allah. Nah, maka dari itu ya seperti itu, menipu umat. Oh, tadi saya bertemu dengan Rasulullah ada di dalam kamar saya. Kan seperti itu teman-teman. Ingin dianggap orang itu paling mulia di sisi Allah, ingin dianggap sebagai wali Allah karena bisa bertemu dengan Nabi secara sadar. Maula Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Nah ini disuruh ya. Terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Nah, Superman. Tinggal itu yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Teri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana, ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Oh tambahan berarti. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Ya. Hebat sekali ya teman-teman ya. Langit bisa ditembus. Ini mengalahkan ya para sahabat Nabi SAW teman-teman. Tapi itu bohong ya. Itu cerita dusta. Kita sering dengar ceritanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, Abu Bakar bin Salim. Lagi duluri Akil bin Salim. Nah, Habib Akil ini mendapat julukan Al-Attos. Kenapa? Karena ketika di dalam perut ibunya, Habib Akil ini bersin, hasiman. Hasim. Astagfirullah ya teman-teman. Bayi yang ada di perut ibunya itu bisa bersin, kedengeran ya teman-teman. Ibunya kerungu sehingga anak ini mendapat julukan Al-Attos. Dan hasimnya ini, atosnya ini, bersinnya ini berulang-ulang. Beliau punya anak namanya Habib Abdurrahman. Di perutnya hasiman dia. Jadi Habib Akil ini bersin, putra beliau Habib Abdurrahman bersin juga di perut ibunya. Begitu juga Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, sehingga keturunannya itu terkenal dengan sebutan Al-Attos, keluarga yang bersin di dalam perut ibunya. Cerita apa ini ya teman-teman, selalu agak berfaedah lah ya cerita-cerita semacam ini.
Jadi kalau kita kumpulkan ya dongeng-dongeng khurafat dari Habib-Habib Ba'lawi, ini bisa diadakan lomba. Kalah ya teman-teman ya. Kalau lomba 17 Agustus, lomba dongeng para Habib, dongeng khurafat, tentunya ini pemenangnya. Ya kan aneh ya teman-teman ya. Apa manfaatnya mereka itu mengisahkan ya, ada seorang Habib dijuluki Al-Atos itu bersin di dalam perut ibunya. Apa teman keutamaannya? Jadi cerita-cerita semacam itu nggak berfaedah sama sekali. Hanya apa teman-teman ya? Hanya ingin dianggap sebagai wali kutub lah. Jadi cerita-cerita yang sangat membagongkan, bukan menambah keimanan. Ini malah cerita-cerita semacam ini membodohi umat. Yang kalian ikuti itu sangat menyesatkan. Jadi mereka itu mengatasnamakan karomah, mengatasnamakan keramat. Tapi kenyataannya itu hanya dongeng-dongeng khurafat. Dan bahkan mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, tapi isinya hanya dawir, dongeng, malak, minta secara paksa, mengancam nggak mendapat syafaat dari Rasulullah, nggak mendapat syafaat dari keluarga Nabi. Banyak sekali ya teman-teman ya, banyak kasus-kasus yang dimana para oknum Habib ini mendatangi suatu kiai, meminta uang, meminta kambing dengan alasan untuk maulid Nabi. Kan kasihan ya teman-teman. Ya tentunya kiai tersebut itu adalah muhibinnya Habib. Nah, sebagai untuk ya menghalang-halangi mereka itu, yaitu saya akan terus menyuarakan kebenaran agar pendawiran itu berkurang, agar cerita-cerita khurafatnya itu berkurang, ya, yang dimana mereka itu sudah 1 abad itu membodohi kaum muslimin pribumi yang ada di Nusantara ini. Kasihan kan ya teman-teman, anak cucu kita, generasi kita kalau masih percaya dengan dongeng-dongeng khurafatnya, bukan menjadi pinter, tapi malah menjadi bodoh, nggak ngerti sejarah dibelokkan. Bahkan Rasulullah SAW saja itu diklaim dari Yaman, teman-teman. Nah seperti itu. Jadi mereka itu dakwahnya hanya meninggikan leluhurnya. Nah oke teman-teman, jadi kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.